Lanjut ke episode 9. Setelah berusaha cukup keras, Jae-hong dan Man-sik harus kalah dari musuh mereka dan tak sadarkan diri. Sementara itu, ketika Jong Hyeon terpojok, Dong-ju membantunya. Dengan begitu, kini Dong-ju harus menghadapi Sok-chun. Di tengah-tengah itu, Jo-young menabraknya. Setelah sedikit berbincang, Jo-young pun pergi. Dan kini mereka harus kembali lagi menghadapi anak buahnya Jo-young. Sementara itu, di sisi lain terlihat kalau Hana sudah tak berdaya. Dan truk itu pun kini diambil alih oleh Sok-chun. Setelah mereka mengalahkan musuhnya, mereka berdua langsung pergi menuju lokasinya Hana. Akan tetapi, mereka tidak menemukan siapa-siapa di sana. Setelah semuanya selesai, Jong Hyeon dan Dong-ju memutuskan untuk mencari keberadaan Hana. Dan ternyata Hana secara diam-diam menaiki truk tersebut. Sementara itu, kini Jong Hyeon dan Dong-ju menemukan sepatu milik Hana yang sengaja ia tinggalkan sebagai jejak kemana truk itu pergi. Melanjutkan perjalanan hingga menemukan persimpangan lagi. Di sana mereka menemukan sepatu Hana yang sebelahnya. Yang pada intinya, ketika mereka menemukan persimpangan, mereka akan mencari jejak yang Hana tinggalkan. Hingga akhirnya, kini mereka menemukan truknya. Namun, truk itu kini sudah kosong. Setelah mengecek sekitar, Dong-ju sadar kalau semua barangnya telah dibagi ke beberapa truk untuk dibawa secara terpisah. Di sana, mereka menemukan sarung tangan yang bertuliskan 4131. Yang mana itu merupakan plat nomor dari salah satu truk yang mengangkut barangnya. Mengetahui itu, mereka pun mencoba mencari plat nomor itu. Namun, ketika sampai di kantor, Man-sik mengajaknya untuk bersembunyi. Man-sik menjelaskan kalau keberadaan mereka tak boleh ditemukan oleh komisaris. Jika mereka ditemukan, mereka tak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Di luar, mereka bertemu dengan Jae-hong. Setelah tim mereka berkumpul, mereka pun memutuskan untuk mencari keberadaan Hana tanpa bantuan tim lain. Setelah itu, Man-sik mengajak mereka untuk pergi ke tempat Gyeongnam. Dengan begitu, kini pegadaian itu akan menjadi markas rahasia mereka. Dan ternyata, Gyeongnam sebenarnya adalah seorang detektif swasta. Kini mereka mencoba mengecek rute dari truknya. Namun pada saat itu, mereka tak menemukan tujuan pasti dari truk itu. Di tengah-tengah itu, Gyeongnam mendapatkan kabar kalau Gwangshae mencoba ingin meninggalkan Korea. Dikarenakan mereka tak dapat menemukan apa-apa, mereka mencoba untuk bertanya pada Gwangshae. Setelah itu, ketika Gwangshae mengetahui kalau ada Man-sik di sana, ia pun mencoba melarikan diri. Namun lagi-lagi ia bernasib sial. Demi menghilangkan bukti, Gwangshae menelan permen yang ada di dalam boneka tersebut. Namun tanpa ia sadari kalau ada banyak permen di dalamnya. Mengetahui itu, mereka pun mulai bertanya padanya. Gwangshae menjawab setahunya Jo-young akan melakukan transaksi dengan orang Jepang. Akan tetapi ia tak tahu akan lokasinya. Dan menyarankan mereka untuk bertanya pada kelinci emas. Karena menurutnya kelinci emas mungkin saja mengetahui lokasinya. Keesokan harinya, kini mereka menemui kelinci emas di penjara. Namun pada saat itu, walaupun sudah dibujuk beberapa kali, kelinci emas akan memberitahukannya jika mereka menyelamatkan adiknya terlebih dahulu. Kembali ke tempat pegadaian, kini mereka mulai membuat daftar semua pelabuhan berdasarkan dari rute yang truk itu tuju. Di tengah-tengah itu, Dong-ju kembali merasa sakit pada kepalanya. Sementara itu, Man-sik mencoba meminta bantuan pada Dae-yong. Namun pada saat itu, Dae-yong menolaknya karena ia sedang sibuk mengurus para pendemo yang telah melukai wali kota. Malamnya, terlihat kini Jo-young sedang melakukan pertemuan dengan para Yakuza. Untuk membuktikan keseriusannya, Jo-young membunuh penerjemah. Sementara itu, Hana terlihat sedang bersembunyi di dalam tumpukan boneka. Ketika situasinya aman, Hana mencoba keluar dari tempat itu. Pada saat itu, Hana memperhatikan pistol yang digunakan oleh Leo. Setelah situasinya kembali aman, ia pun mencoba pergi dari sana. Namun di tengah-tengah itu, keberadaannya diketahui oleh musuh. Dan akhirnya, kini ia benar-benar tertangkap.
Awalnya Hana akan dibunuh pada saat itu. Namun berkat Yeonha, mereka memutuskan untuk membunuhnya di lain waktu. Sebelum mereka pergi, Hana memohon untuk berbicara pada Leo. Hana berkata pada tahun 2008, ada seorang anggota mafia Rusia ditembak mati di Insung. Dan polisi yang menangani kasus itu adalah ayahnya bernama Ji Ho Cheol. Mendengar nama itu, Leo pun teringat akan kejadian yang mana dulu dirinya telah membunuh Ho Cheol. Lalu, tanpa merespon perkataannya Hana sedikit pun, ia pun pergi dari sana. Setelah Leo pergi, ternyata Hana tadi sempat mencuri salah satu ponsel anak buahnya Joyong. Dikarenakan ponsel itu memiliki sandi, Hana pun berusaha mengirimkan pesan suara ke pusat layanan darurat. Dengan begitu, kini Dongju dan yang lainnya mendengarkan rekaman suara tersebut. Berdasarkan penjelasan Hana, kini mereka mengetahui lokasi pelabuhannya. Sesampainya mereka di lokasi, Dongju membebaskan Guangse dan menendangnya keluar dari sana. Oleh karena itu, kini Guangse akan menjadi pengalih perhatian. Setelah merasa situasi aman, mereka pun mencari keberadaan Hana. Akan tetapi, keberadaan mereka harus ketahuan oleh beberapa penjaga di sana. Setelah mencari ke sana kemari, kini Dongju berhasil menemukan Hana. Dan kemudian mereka pun pergi dari sana sambil mengalahkan para penjaga di sana. Dikarenakan tak memiliki pilihan lagi, mereka pun harus masuk ke dalam kapal untuk menghindari kejaran Sokchun. Namun sialnya, di dalam mereka harus berhadapan dengan banyak orang di sana. Ketika berhasil keluar dari sana, Dongju mencoba menahan pintu dan meminta Jong Heon pergi membawa Hana dari sana. Ketika mereka sudah berhasil keluar dari sana, pada saat itu Leo menembak Jong Heon yang membuatnya terjatuh ke laut. Lanjut ke episode 10. Walaupun Dongju tahu dirinya tak bisa berenang, ia tetap berusaha menolong Jong Heon. Setelah semuanya selesai dan para polisi berdatangan, Joyong mulai menghubungi wali kota. Namun tak ada jawaban dari wali kota. Hingga keesokan harinya, Joyong masih saja berusaha menghubungi wali kota. Namun pada saat itu, ia melihat kalau wali kota dengan sengaja menutup teleponnya. Oleh karena itu, ia dan bawahannya kini mendatangi wali kota di sebuah restoran. Tujuannya hanyalah ingin memerintahkan wali kota untuk membereskan masalahnya. Setelah itu, Mansik mendapatkan kabar kalau pelabuhan sekarang kedatangan polisi pantai dan bea cukai serta kejaksaan, yang mana mereka semua berebut ingin mengambil alih kasus tersebut. Dikarenakan adanya kejaksaan, kini para polisi tak dapat berbuat apa-apa. Sementara itu, di rumah sakit, kini operasinya Jong Heon telah selesai. Sedangkan di sisi lain terlihat kalau kondisi kepalanya Dongju semakin parah. Ketika ia ingin mengambil bajunya Jong Heon, ia tak sengaja menemukan hasil ronsen dari kakinya Jong Heon. Lalu ia pun pergi ke rumah sakit dan menyerahkan barangnya Jong Heon pada Hana. Sementara itu di kantor, Mansik mendapatkan kabar kalau timnya sebentar lagi akan dibubarkan. Di sisi lain terlihat kalau kini kondisinya Dongju mulai memburuk. Dan keesokan harinya, Mansik dan yang lainnya menghadiri persidangan pendisiplinan yang mana kini tim investigasi kriminal khusus telah dibubarkan dan mereka pun semua kembali ke divisi mereka masing-masing seperti sedia kala. 3 bulan kemudian, terlihat kondisinya Jong Heon mulai membaik. Sementara itu, terlihat kalau Mansik sedang menangani keributan yang ada di kedai makan. Sedangkan Jae Hong kembali menjadi polisi lalu lintas. Sama halnya dengan yang lain, kini Hana kembali ke posisinya dulu dan mendapatkan atasan yang sangat menyebalkan. Berbeda dengan yang lain, Dongju kini ditugaskan sebagai petugas dukungan khusus atau kasarnya sebagai pesuruh para polisi. Setelah ia bekerja, Dongju pergi mengunjungi Bibi Jung untuk membersihkan tubuhnya Bibi Jung. Dan pada saat itu, Dongju menceritakan kalau ia menemukan berbagai macam tempat makanan enak dan ia ingin mengajak Bibi Jung ke sana.
Dan ternyata Dongju sementara ini tinggal di rumahnya Mansik. Di saat yang sama, Mansik dan Jung-a bertengkar karena Mansik tak mengizinkan Jung-a untuk memelihara seekor anjing di rumahnya. Mengetahui kondisi pekerjaannya Dongju sekarang, Mansik menyarankan Dongju untuk masuk ke perusahaan keamanan milik temannya. Diketahui dulu ketika Dongju masih sekolah, ia sering berkelahi dengan murid lain. Dan pada saat itu adalah momen pertama kali mereka bertemu. Dikarenakan perkelahian tadi, ia pun dibawa ke kantor polisi. Mengetahui kalau Dongju berkelahi demi mempertahankan obat untuk ibunya, Mansik pun melepaskannya. Hari demi hari berlalu setelah kematian ibunya Dongju, Mansik memberikan sarung tinju padanya dan memintanya untuk melampiaskan amarahnya pada hal yang benar. Hingga di mana kejadian yang memberitakan hal buruk padanya, pada saat itu, Mansik menemuinya dan mengajaknya untuk bergabung ke kepolisian. Mengingat semua itu, kini Dongju hanya dapat mengucapkan terima kasihnya pada Mansik. Sementara itu, Hana yang sudah mengetahui kalau kakinya Jong Hyeon tergilir karenanya, ia pun meminta maaf. Yang mana dulu malam sebelum pertandingannya Jong Hyeon, pada saat itu Hana hampir ditabrak sebuah mobil dan Jong Hyeon menyelamatkannya. Namun dikarenakan kejadian itu, kakinya Jong Hyeon terkilir. Akan tetapi, ia tak pernah memberitahukan hal itu pada Hana. Dan cedera pada kakinya itu yang membuatnya gagal mendapatkan medali emas. Oleh karena itulah, kini Hana merasa bersalah dan berusaha meminta maaf. Setelah itu, terlihat kalau Joyoung sedang makan bersama dengan rekan kerjanya di Bea Cukai. Dan ternyata itu adalah acara perpisahan untuk Joyoung yang ingin pensiun dari Bea Cukai. Setelah itu, ketika di toko bunga, Yeonha menemuinya. Dari pembicaraan mereka terungkap kalau Yeonha dan Joyoung memiliki sebuah perjanjian, yang mana Yeonha meminta Joyoung untuk menemukan keberadaan kakaknya. Dan diketahui, dulu kakaknya itu sempat berjanji padanya kalau ia akan menjemput Yeonha. Namun kakaknya tak kunjung menjemputnya. Sementara Joyoung meminta Yeonha untuk memproduksi permen untuknya sampai target yang telah ditentukan. Keesokan harinya, Hana kembali kesal pada ibunya. Karena ibunya tak ingat kalau hari itu adalah hari kematian ayahnya. Sesampainya di makam ayahnya, Hana menemukan ada sebuah minuman di sana. Yang mana minuman itu adalah milik Leo. Sementara itu, Seokhyun kesal karena ia harus mengurus berkas milik Jong Hyeon. Dan tujuannya ke sana adalah untuk menyerahkan berkas dari ayahnya, yang mana berkas itu berisikan perjanjian pelepasan saham perusahaan yang dipegang oleh Jong Hyeon. Sebelum pergi, Seokhyun memberikannya nasihat, kalau mau sembunyi maka jangan muncul, dan kalau ingin melawan maka kerahkanlah segalanya. Sementara itu, Dongju yang sedang bertugas di bank, ia tak sengaja bertemu Joyoung di sana. Ternyata tujuan Joyoung ke sana karena ia ingin membuka rekening tabungan pribadi. Di pertemuan mereka kali itu, Joyoung mengajaknya untuk makan bersama. Dari pembicaraan mereka, terungkap kalau Dongju tidak akan menyerah begitu saja, walaupun sekarang keadaannya tidak menguntungkan baginya. Sementara itu, Hana mulai memikirkan apa maksud dari Leo yang meletakkan minuman itu di makam ayahnya. Di tengah-tengah itu, atasannya datang dan menyuruhnya untuk segera merapikan gudang penyimpanan berkas. Pada saat itu, ia tak sengaja melihat berkas kasus pada tahun 2008. Setelah membukanya, ia menemukan kasus pembunuhan seorang penyelundup bernama Oh Bong Chan. Di sisi lain terlihat kalau Dongju mulai mendapatkan rencana untuk mengalahkan Joyoung. Dengan begitu, kini ia mulai kembali berlatih. Setelah beberapa waktu berlalu, terlihat kalau kini Dongju mulai menghajar para gangster. Dan ternyata rencananya kali ini, ia akan menghajar semua anak buah kepercayaannya Joyoung yang memiliki jam. Hingga akhirnya, para media mulai memberitakan aksi heroik dari seseorang yang tak dikenal, karena telah berhasil mengungkap semua bisnis ilegal. Masing-masing dari mereka yang telah melihat berita itu, sadar kalau pria itu adalah Dongju.
Melihat itu, Jong Hyun teringat akan perkataan kakaknya. Dan ia pun memutuskan untuk kembali melawan Joyoung. Dan malamnya, Dongjo kembali beraksi untuk menghancurkan para bawahannya Joyoung.